Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Petani Bunga, di mana sebuah channel yang selalu membahas tentang tanaman ya. Apapun jenis dan bentuk tanamannya, baik itu tanaman pertanian yang ada di sawah, kebun, atau mungkin tanaman buah, bunga. Termasuk di pagi hari ini kita ada di kawasan persemaian bunga atau taman bunga yang ada di depan rumah. Bagaimana kabar kita di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin Allah ya robbal alamin. Pemirsa, di pagi hari ini petani bunga aktivitas kesehariannya kita lanjutkan ya, bagaimana biasa. Bahwasanya di kegiatan pagi hari ini kita melanjutkan untuk penyambungan pucuk, di mana sudah beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai untuk kegiatan penyambungan pucuk. Di hari ini, karena ini hari libur, hari Minggu, kita upayakan untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Tapi sebelumnya mungkin sedikit informasi saudaraku para pemirsa, bahwasanya bunga yang akan kita coba sambung pucuk atau sambung sisip ini adalah bunga bougainville ya. Bunga bougainville di mana untuk petani bunga menggunakan bunga bougainville lokal ya. Jadi rostoknya daripada bunga kita adalah rostok bunga bougainville lokal ya. Proses yang kita lakukan kemarin adalah pemangkasan bunga bougainville lokal kita seperti ini. Setelah pemangkasan kita tunggu kurang lebih 1 bulan, sudah mulai muncul cabang-cabang yang akan kita gunakan untuk penyambungan. Nah, cabang-cabang yang sudah kita tunggu ini, kita tunggu sampai siap untuk kita potong atau kita sisip. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah di minggu ini sudah mulai kita kerjakan, yaitu penyisipan atau penyambungan pucuk pada bunga bougainville lokal kita. Bagaimana cara untuk menyambung pucuk pada bunga bougainville kita? Tentu yang pertama adalah kita siapkan rostoknya atau bunga bougainville pangkalnya ya. Ini adalah salah satu contoh ya, contoh bunga bougainville yang insya Allah nanti akan kita sambung pucuk-pucuknya. Ini adalah bunga bougainville yang sudah siap untuk disambung pucuk. Kemudian berikutnya tentu kita siapkan enresnya ya. Kita sudah siapkan beberapa entres yang sudah kita ambil dari induknya. Ya, diantaranya ini adalah bunga bougainville jenis impor ya. Ini yang berwarna merah, kemudian ini berwarna putih, dan ini berwarna kuning. Kemudian di salah satunya jenis yang kita ambil adalah bougainville es krim ya. Nih, salah satunya seperti itu. Selain itu peralatan yang kita siapkan adalah gunting dan cutter ya, atau silet. Gunting, cutter atau silet. Selain gunting dan cutter ya, kita juga siapkan tali ya. Ini relatif saudara. Jadi tali kita ngambil dari rafia yang kita pecah-pecah atau kita buka seperti ini, kecil-kecil. Selain itu kita siapkan juga plastik yang nanti akan kita gunakan untuk menyungkup setelah penyambungan pucuk selesai. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti proses penyambungan pucuk pada bunga bougainville kita. Bunga bougainville lokal kita sambung pucuk dengan bunga bougainville impor ya. Jadi kita sisip ya, kita iris dengan seperti ini, sisip ini. Nah, kemudian kita sisipkan pada tunas atau ranting baru yang akan kita sambungkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tali. Jadi relatif talinya menggunakan tali apa? Bisa seperti yang bisa dilihat bersama di pagi hari ini ya. Ini menggunakan tali rafia yang kita pecah-pecah ya menjadi sedikit lebih kecil sehingga bisa lentur. Nah, seperti ini. Kemudian kita ikat ya, kita ikat dengan ikatan yang kencang ya, yang kencang sehingga betul-betul rapat daripada tunas yang kita pecah tadi. Jadi setelah kita sisipkan ke dalam pecahan atau ada tunas yang kita pecah, kemudian kita tali seperti ini. Nah,
Oke, kita coba lanjutkan. Kita sisakan ya beberapa daun. Kita sisakan beberapa daun aja, tidak semuanya. Kemudian kita sisip seperti ini menggunakan cutter yang tajam. Baru kita selipkan pada tunas yang kita pecah. Ini. Nah, setelah kita selipkan, langkah berikutnya kita tali ya. Tali yang rapat dan kencang ya. Menggunakan tali yang sudah kita siapkan. Untuk tali relatif ya, yang penting lentur, mudah untuk digunakan untuk merapatkan. Ini tujuannya merapatkan dari pecahan tadi menjadi satu, sehingga getah kayu daripada bunga itu segera bisa bersatu. Nah, ini kita ikat yang kencang ya, sehingga tujuannya apa? Tujuannya untuk merapatkan daripada tunas bougainville kita yang tadi kita pecah. Kemudian kita sisipi entres yang kita sudah siapkan tadi. Dapat 1, 2, 3, 4. Masih ada 2, 3. Masih ada 3 lagi. Kita lanjutkan. Nih, kita coba sambung lagi ya. Dengan warna beda, ini kuning. Kita coba warna kuning. Varigata kuning ini, saudaraku. Kita coba untuk mengambil entres yang varigata kuning ya, bagaimana biasa kita sisip seperti ini dalam bentuk V ya. Kemudian kita bisa nanti siapkan, kita tinggal menyisipkan di sini. Coba kita oke. Ini kita bisa sisipkan di sini. Alhamdulillah, kita tinggal nali. Kita coba ngambil talinya dulu. Ini. Oke, tinggal 2 sekalian ya. Kita coba ambil jenis beda, saudaraku. Kita coba ambil jenis beda ya. Ini varigata merah ini. Ya, varigata merah. Kita sisakan daun-daunnya ya. Kita sisakan beberapa helai daun-daunnya aja. Nah, seperti ini untuk mengurangi proses penguapan. Kemudian kita sisip dalam bentuk V ya. Jadi semakin tipis ke ujungnya. Nah, setelah kita sisipkan, langkah berikutnya kita tali, saudara. Kita tali ya, yang erat, yang kencang. Kita tali yang kencang, saudara.
Oke, berikutnya proses berikutnya adalah kita tali. Nah, seperti ini. Kalau sudah betul-betul kencang, bisa kita tali dan kita cukupkan seperti ini. Nah, tinggal satu lagi saudaraku, tinggal satu ya. Ini tinggal satu yang belum. Oke, kita isi dengan sini kuning ya, kita isi dengan jenis kuning, varigata kuning ya. Oke, kita tinggal nali. Nah, ini saudara, alhamdulillah dari beberapa ujung yang bisa kita sambung dengan entres baru, dengan varietas baru, sudah selesai kita sambung. Jadi proses-proses seperti ini sudah berjalan dan berlaku untuk penyambungan pucuk di pagi hari ini. Langkah berikutnya tinggal menyungkup saudara. Kita siapkan plastik-plastik yang bisa kita gunakan dengan ukuran kecil aja tidak apa-apa. Ini plastik yang kita gunakan untuk menyungkup ukuran 1/4 kilo ya. Nah, ini kita sungkupkan begini, kemudian kita ikat dengan tali ya, supaya tidak lepas bila mana ada kena angin ya. Nah, ini seperti ini. Kita sungkupkan ya, menggunakan plastik kantong ya, plastik kecil. Ini juga plastik bekas, kok tidak harus beli baru saudaraku. Jadi kita harus sedikit berhemat ya. Jadi plastik untuk menyungkup tidak harus plastik baru atau beli dari toko, tapi plastik-plastik bekas juga bisa. Ya. Nih, seperti ini. Kemudian kita ikat. Tujuannya apa plastik kita ikat supaya tidak terbang bila mana ada angin sedikit kencang. Nah, memang betul ya apa ya yang dilakukan oleh banyak petani bunga ya dalam proses penyambungan, baik itu penyambungan pucuk maupun penyambungan sisip ya, itu harus disungkup, itu betul. Penyungkupan dilakukan itu fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan daripada pucuk tanaman kita yang sedang kita sambung. Jadi kalau kita sambung ya, maka harus kita sungkup atau kita tutup menggunakan plastik transparan seperti ini. Tujuan utamanya adalah membuat kondisi sambung pucuk kita itu tetap lembab. Kalau lembab, potensi untuk tumbuh insya Allah lebih besar. Seperti itu. Nah, kemudian kita ikat.
Nah, seperti ini. Oh, mau salah, monggo Mbak. Tenlip, mingking. Langsung ke belakang, Mbak. Nggih, Mbak, monggo. Jadi seperti itu. Langkah terakhir adalah kita sungkup, saudaraku. Nah, kita sungkup, kemudian sungkupnya supaya tidak terbang kemana-mana, kita tali ya, menggunakan apapun bentuk talinya. Bisa rafia, bisa itu karet, bisa itu apalah. Yang penting tidak lepas. Nah, setelah proses terakhir yaitu penyungkupan, tinggal menyimpan atau menaruh di tempat atau ruang yang teduh. Jadi tidak terkena atau tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Tujuannya apa? Adalah tujuannya tanaman kita yang kita sambung pucuk ini segera bisa nyatu dan tumbuh. Supaya bisa cepat nyatu dan tumbuh, maka kita harus taruh di tempat-tempat yang sedikit teduh, yang tidak terkena sinar matahari langsung. Dan jangan lupa setiap pagi dan sore tetap tanaman kita siram. Mudah-mudahan apa-apa yang pagi ini kami lakukan bermanfaat untuk kita sekalian. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, sekali lagi bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami ya, kami minta dukungan bentuk subscribe, dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon doa dan restunya serta dukungannya dalam bentuk komentar. Apapun bentuk komentar Anda akan kami balas dan kami hargai dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.